Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 50. Gak karatan dan masih mampu membuat wanita klepek-klepek. Sekarang, serius, Giandra mengangguk mantap. Tapi mas, apa? Alifa, kamu kenapa? Itu apa? Jangan buat mas deg-degan deh. Kamu sedang datang bulan, koma. Terka Giandra dengan netra yang membulat. Bukan, sahut Alifa membuat Giandra bernafas lega. Jadi apa, Alifa? Nggak kasihan sama si borokokok mas yang udah nunggu dari tadi? Alifa takut sakit terus jerit. Kan malu, jangan di sini. Ya, Alifa emang kadang nggak ada malu malah kadang maluin. Tapi, kan Alifa masih ada rasa malu. Belum lagi nih ranjang suka ngik-ngik. Alifa lantas goyangkan pinggulnya di atas ranjang. Lalu terdengarlah suara derit ranjang besi Alifa. Tuh, gimana kalau ranjangnya tiba roboh, MP-nya, entar aja ya. Koma. Alifa memelas sambil mengerjapkan mata. Membuat Giandra kembali mengancingkan kemejanya. Lalu ia berjalan ke arah pintu, hendak keluar. Alifa seketika panik. Bagaimana kalau Giandra marah dan tiba menceraikannya? Mas, mau kemana? Tanya Alifa panik. Mau beli ranjang. Setelah menghilang entah kemana, tiba saja Giandra pulang dengan beberapa mobil di belakangnya. Semua mata memandang bingung, namun tiba mereka semua terbelalak. Itu, Ariana sampai bengong melihat beberapa mobil di belakangnya. Tampak sang sopir dan orang yang ikut serta di dalamnya turun, kemudian menurunkan satu persatu barang yang ada di atasnya. Rumah Alifa terlihat masih kosong. Mungkin karena baru direnovasi. Mumpung aku di sini, aku ingin membelikan beberapa barang. Ujar Giandra membuat semua orang semakin terperangah. Ya, memang rumah Alifa belum lama selesai direnovasi. Itu pun dengan uang hasil kerja keras Alifa selama bekerja di kampung kita Resto. Ia menabung sebagian uangnya untuk merenovasi rumah yang semula hanya rumah kayu. Yang sudah mulai usang dan hampir roboh. Dengan bangunan separuh batu sementara ada beberapa bagian yang masih dari kayu. Barang yang terlihat usang sudah disingkirkan. Itu atas permintaan Alifa sendiri. Dan ia berjanji akan mengisi rumah itu dengan barang setelah uangnya cukup. Oleh sebab itu, rumah itu tampak masih kosong atau minim perabotan. Alifa yang sejak tadi gelisah karena kepergian Giandra, kini ternganga dengan mata membulat. Apalagi saat para pekerja membawa masuk satu persatu barang ke dalam rumah. Dari sofa, lemari, tempat tidur, meja makan, televisi baru. Sebab televisi Alifa masih model lama yang hanya bergantung dengan set-top box.
agar tetap bisa menayangkan siaran televisi. Mas, ini, Alifa tak mampu berkata-kata. Ia terlalu terkejut dengan apa yang dilakukan laki yang bahkan belum 1 hari menjadi suaminya itu. Bibir Alifa seketika mencebik dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Giandra bisa seperhatian itu pada keluarganya. Padahal ia tidak pernah meminta apapun padanya. Tapi tanpa banyak kata ia justru memberikan segalanya padanya dan keluarga. Padahal juga ia baru 2 kali berada di rumah itu. Tapi Giandra bisa hafal barang apa yang belum ada dan tidak layak lagi dipakai di rumahnya. Giandra tersenyum kemudian ia mengusap puncak kepala Alifa. Jangan menangis, air mata tidak cocok dengan wajahmu itu, ujar Giandra sambil mencubit pipinya. Jadi air apa yang cocok? Tanya Alifa. Air ini. Tiba saja Giandra mengecup pipinya membuat mata Alifa membulat. Lalu ia mengusap pipinya yang sedikit basah. Kecupan basah, Giandra terkekeh. Baru saja ia ingin bersuara, tiba sebuah keplakan terasa di pundaknya. Aduh, pekik Giandra terkejut. Ia pun segera menoleh. Ternyata yang memukulnya adalah sang kakak Ariana. Kalau mau ciuman di kamar sana, jangan di sini. Banyak yang liatin. Nggak malu sama anak dan ponakan apa? Omel Ariana membuat Giandra salah tingkah sendiri. Karena di sana tidak ada hotel maupun penginapan untuk keluarga Giandra menginap sementara waktu. Maka mereka pun memutuskan untuk pulang menjelang sore hari. Sementara itu, Giandra tetap berada di sana. Ia akan berada di kampung halaman Alifa selama 3 hari. Ia juga ingin membahas masalah resepsi pernikahan yang akan ia lakukan di kota. Meskipun keluarga Alifa mengatakan tidak perlu, tapi bagi Giandra hal itu tetap perlu. Ia tak ingin Alifa merasa dirinya tidak berharga karena tiadanya resepsi pernikahan. Malam harinya, semua anggota keluarga sudah tidur. Mungkin karena kelelahan, jadi semua orang tidur lebih awal. Kini tinggallah sepasang suami istri yang baru yang padahal sebenarnya juga kelelahan. Tapi belum bisa tidur juga, mungkin karena si Borokokok belum diberi amunisi. Jadi mata keduanya justru seakan enggan terpejam. Alifa yang malam ini kembali mode kalem duduk di pinggir ranjang. Ia mengenakan piyama satin you can see. Sehingga memamerkan pundak mulusnya yang biasanya selalu tertutup. Giandra yang baru masuk setelah ke kamar mandi yang ada di luar kamar. Tertegun melihat penampilan Alifa. Tadi gadis itu masih mengenakan daster. Tapi dalam hitungan detik ia sudah bercosplay menjadi seorang penggoda. Giandra si mantan duda jelas terpesona. Apalagi sudah lama ia tidak menikmati pemandangan yang halal. Meskipun di luaran sana banyak yang berpenampilan seperti itu, tapi tak pernah sekalipun Giandra tergoda. Dia justru memalingkan wajah bila melihat hal yang tak semestinya ia nikmati. Namun beda dengan Alifa, bukankah mereka sudah halal sekarang? Jangankan menatap, menyentuh sampai ke titik tersembunyi dan paling sensitif pun akan bernilai pahala.
Alifa tersipu saat ditatap lekat Giandra. Meskipun masih awam, tapi ia bisa melihat binar hasrat yang mulai membuncah di sekujur tubuh Giandra. Terlihat dari jakun yang naik turun dan tatapan penuh damba. Ah, belum apa-apa, Alifa sudah merinding dibuatnya. Giandra berjalan mendekat seraya melepaskan kaos dalamnya. Ia lalu duduk di samping Alifa yang tengah menunduk sambil meremas kedua tangannya. Angkat wajahmu, jangan menunduk lagi seperti itu. Bukankah kau pun menginginkan hal yang sama? Goda Giandra sambil mengangkat dagu Alifa sehingga kini mereka saling bertatapan. Alifa, kan sedang mode kalem, Mas. Masa Alifa diminta belak-belakan gitu? Alifa tuh sedang deg-degan tahu. Kalau nggak percaya, pegang nih dadaku, ucap Alifa sambil menunjuk ke dadanya. Kalau aku yang pegang, endingnya beda, ujar Giandra ambigu. Maksudnya? Ya, beda. Mau tahu bedanya apa? Tanya Giandra. Alifa pun mengangguk polos. Lalu Giandra mengangkat telapak tangan dan meletakkannya di depan dada Alifa. Awalnya dahi Alifa mengerut karena merasa bingung bedanya apa, tapi saat telapak tangan itu bergerak, Alifa sontak melotot dan nyaris berteriak. Kalau tidak segera dibungkam Giandra dengan telapak tangan lainnya. Jangan teriak, bisik Giandra yang jaraknya hanya beberapa inci dari wajah Alifa. Giandra lantas melepaskan telapak tangannya. Namun melihat wajah Alifa dari dekat seperti ini membuat jantung Giandra berdebar hebat. Apalagi saat menatap bibir Alifa yang hanya dipoles dengan pelembab bibir, membuatnya berkilat lembab dan memikat. Namun belum sempat Giandra meminta izin untuk mencumbu bibir itu, bibir Alifa justru sudah lebih dulu menempel. Lama nunggu Mas-nya, nggak tahu apa aku dari tadi udah penasaran rasanya dicium. Ucap Alifa dengan bibir yang nyaris tanpa jarak. Giandra hendak tertawa, tapi Alifa kembali menempelkan bibirnya. Hanya sekadar menempel sebab Alifa sendiri belum tahu caranya berciuman. Melihat Alifa yang terbengong, Giandra pun meletakkan telapak tangannya di tengkuk Alifa dan menekannya. Hingga kini Giandra lah yang memulai segalanya, mengajarkan apa yang Alifa belum tahu. Menuntunnya melakukan yang iya. Sebagai mantan duda, tentu ia memiliki pengalaman. Meskipun sudah sekian tahun tidak melakukan kegiatan intim seperti ini, nyatanya kemampuannya masih teruji. Terbukti, ia mampu membuat mantan gadis itu kelimpungan karena aksinya. Melihat Alifa tertidur pulas setelah ia serang secara brutal, membuat Giandra tersenyum bangga. Hah, ternyata si Borokokok masih gagah. Nggak karatan dan masih mampu membuat wanita klepek. Monolog Giandra yang bangga dengan si Borokokok miliknya. Yaya yang hari itu mendapat telepon dari Alifa, tiba-tiba memekik kaget. Jiwa yang sedang bersamanya di ruang kerja yang ada di kampung kita resto sampai terlonjak kaget. Mbak Yaya apaan sih? Teriak kayak Tarzan. Jiwa terkejut, tahu, Omel Jiwa membuat Yaya terkekeh.
Sorry, abisnya Mbak sedang syok parah. Yaya berujar sambil tertawa. Lalu ia melanjutkan perbincangannya dengan Alifa. Setelah selesai, ia pun menutup panggilan itu. Mbak syok kenapa emangnya? Tadi yang telepon Mbak Alifa, kan? Emang dia kenapa? Tanya Jiwa sambil menyantap kue tiaw miliknya yang merupakan salah satu menu dari kampung kita resto. Gimana Mbak nggak syok? Kan Alifa tuh pamit pulang mau ngasih tahu dia dilamar Om Giandra. Pulang. Dia bukan hanya dilamar, malah nikah di sana. Ukuk. Jiwa tiba tersedak kemudian terbatuk-batuk. Yaya pun gegas berjalan ke belakang Jiwa dan menepuk punggungnya. Sudah, Jiwa menghembuskan nafas kasar setelah berhasil meredam batuknya. Kamu kenapa sih? Wah, kayak kaget gitu dengar kabar Alifa nikah? Tanya Yaya dengan tatapan menyelidik. Siapa yang kaget? Jiwa nggak kaget kok. Masa? Cuma Gara tersedak aja dikira kaget. Biasa aja kali. Mbak, kilah Jiwa. Yaya yang tak mau terlalu kepo dengan urusan adiknya pun mengedikkan bahu. Ia pun melanjutkan pekerjaannya, sementara Jiwa sudah menghentikan kegiatan makannya. Tiba ia kehilangan nafsu makan. Bahkan ia kesulitan untuk menelan sejenis mie pipi itu. Karena sudah kehilangan nafsu makannya, Jiwa pun segera membawa piring kotor miliknya ke belakang. Setelah Jiwa meletakkan piring kotor, ia pun berpamitan pada Yaya untuk segera pulang. Hati di jalan, ucap Yaya sebelum Jiwa berlalu. Jiwa pun segera keluar. Saat membuka pintu keluar kafe, di saat bersamaan pintu di sebelahnya terbuka. Ternyata itu adalah Alia. Alia yang melihat Jiwa pun tersenyum. Namun Jiwa hanya memasang muka datar membuat senyum Alia seketika surut. Kak Jiwa, bisa bicara sebentar? Tanya Alia. Aku sibuk, jawab Jiwa ketus. Sebentar aja, setelah ini aku janji gak akan ganggu kakak lagi. Kalau perlu, bila kita berpapasan, anggap saja kita gak saling mengenal, bisa? Tanya Alia lagi. Jiwa menghembuskan nafas kasar, kemudian mengangguk. Lalu ia meminta Alia pergi ke tempat lain saja. Akhirnya, mereka pun memilih ke cafe shop yang ada di seberang restoran. Cepat, katakan apa yang ingin kau katakan, ucap Jiwa datar. Tak ada ramahnya. Alia menghela nafas mendengarnya. Maaf, sebenarnya Alia dah lama penasaran. Sebenarnya kakak kenapa sih kayak benci banget sama Alia? Memangnya apa salah Alia? Oke, kalau kakak merasa terganggu dengan sikap Alia saat SMP yang suka deketin kakak. Tapi itu udah lama loh. Sementara, kita baru bertemu kembali belum lama ini. Udah hampir 2 tahun berlalu. Masa kakak sampai sekarang masih marah aja? Alia yang lihat kakak kasih bekal dari Alia ke teman kakak aja, Alia nggak marah loh. Alia malah mikir mungkin kakak bosan. Walau pada akhirnya Alia tahu sebuah kenyataan. Kalau semua bekal yang Alia kasih, nggak pernah sekalipun kakak makan. Semuanya kalau nggak kakak kasih ke orang, ya kakak buang. Tapi, Alia nggak marah kok.
nggak benci juga. Walau ya, nggak bisa ditampik Alia kecewa. Manusiawi, kan? Ucapnya dengan nada suara sedikit bergetar. Bahkan matanya sudah memerah, namun bibirnya tetap menyunggingkan senyum. Ia berusaha sebaik mungkin menahan kesedihannya dan bersikap tegar. Jiwa cukup tertegun mendengar penuturan Alia. Ia tidak menyangka kalau gadis itu sudah mengetahui perihal bekalnya yang tidak pernah ia makan. Jadi Kak, tolong jelaskan, tolong beritahu, Alia, apa salah Alia sampai kakak sebegitu bencinya sama Alia? Alia benar penasaran. Imbuhnya sambil mengerjapkan mata agar perih yang tadi menyiksa bola matanya segera pergi. Jiwa menghembuskan nafas kasar. Ditatapnya Alia tajam membuat Alia merasa getir sendiri. Kau, baguslah mau sudah tahu kalau aku terganggu dengan sikapmu itu. Namun ada satu yang membuatku semakin terganggu dan bahkan muak kepadamu. Apa maksudmu dulu dengan memberi surat cinta padaku? Oke, kalau mau memberikannya secara pribadi. Tapi kau menyuruh seseorang menempelkannya di mading. Membuat aku menjadi bulanan seantero sekolah, desis jiwa membuat dahi Alia berkerut. Surat cinta, mading, maksudnya bagaimana? Tanya Alia tidak mengerti. Tidak perlu berkelit, kau menyuruh Awan menempelkan surat cinta di mading. Masih kecil, tapi ganjen, cibir jiwa membuat Alia semakin kebingungan. Kapan? Aku nggak. Berhenti berbohong, sudahlah. Bicara denganmu hanya membuat kepalaku pusing. Tanpa banyak basi, jiwa pun segera berdiri dan berlalu dari sana. Alia hendak menghentikannya, tapi jiwa tak menggubris. Dada Alia bergemuruh. Surat apa? Kapan? Aku tidak pernah mengirim surat yang dimaksud. Lirih Alia kebingungan. Sementara itu, di tempat lain, tampak Arta sudah duduk di ruang tamu kediaman Rafa. Ia ingin menemui ayah sebelum gadis itu pulang ke Yogyakarta esok harinya. Ayo, ayah sudah muncul dengan tas selempang tersampir di pundaknya. Arta memang meminta izin pada Maria untuk keluar dengan ayah. Maria pun mengizinkannya. Arta tersenyum. Akhirnya ia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan ayah dan berbicara berdua saja. Mungkin ini adalah pertemuan pertama dan terakhir mereka. Meskipun berat, Arta akan berusaha melepaskan ayah bila memang itu yang terbaik. Ia tak bisa memaksakan perasaannya pada gadis itu. Bila mana gadis itu tidak memiliki perasaan apapun padanya. Arta pun segera berdiri. Sebelum pergi, ia pun berpamitan terlebih dahulu dengan Maria. Rafa sedang pergi bekerja, jadi ia hanya berpamitan dengan Maria saja. Jadi apa yang sebenarnya ingin kau bicarakan? Tanya ayah setelah mereka duduk di sebuah kafe. Di meja sudah terhidang beberapa jenis makanan dan 2 gelas minuman. Ayah bertanya sambil mengaduk jus alpukat miliknya. Arta tergagap sendiri. Padahal saat di rumah, ia sudah mempersiapkan diri untuk mengatakan isi hatinya. Termasuk meminta maaf atas sikapnya selama ini.
Ia bahkan sampai berlatih di depan cermin. Namun anehnya saat berhadapan dengan ayah secara langsung ia mendadak gugup. Lidahnya terasa keluh. Sebenarnya ada rasa belum ikhlas untuk melepaskan, tapi ia pun harus melakukannya. Apalagi ayah tampaknya sudah sangat membenci dirinya. Selain itu, dia sudah bertunangan dengan laki-laki lain. Ingin memperjuangkan, Arta sadar diri, ia masih belum memiliki kemampuan apa termasuk finansial. Ia saja masih menuntut ilmu di universitas. Perjalanannya masih panjang. Ia pun ingin fokus dengan pendidikannya agar bisa lulus dan mewujudkan impiannya. Aku apa? Tanya ayah sambil menatap lekat wajah Arta. Bersambung.